Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Aini, NIM 2017101240 dari kelas 2 BKIE. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ilat hadis dan hadis ma'lul. Pertama, saya akan menjelaskan peta konsepnya yang akan saya jelaskan dalam materi ini. 1. Definisi ilat dan hadis ma'lul. 2. Sejarah perkembangan teori dan ilmu ilat. 3. Jenis-jenis ilat dalam hadis. 4. Sebab-sebab terjadinya ilat. 5. Metode identifikasi ilat. 6. Posisi ilat dalam hadis dan pengaruhnya. 7. Fenomena-fenomena hadis ma'lul. Dan terakhir, berhujah dengan hadis ma'lul. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian ilat dan hadis ma'lul. Ilat secara bahasa memiliki beberapa makna, antara lain sakit, melenakan seseorang dengan sesuatu, dan meminumi berkali-kali. Makna tersebut sejalan dengan makna yang dikemukakan oleh Ibnu Faris bahwa kata ilat dapat digunakan dalam 3 pengertian. Yang pertama, ilat bermakna takarur atau takrir atau pengulangan. Yang kedua, ilat bermakna aik ya'uk. Yang ketiga, ilat bermakna da'if al-syayir. Sedangkan dari segi etimologi, ilat digunakan oleh kalangan ahli hadis atau al-muhaddisin dalam sejumlah pengertian, yaitu sebagai berikut. 1. Pengertian yang dominan yaitu sebab laten dan indistinktif atau gamit yang mempengaruhi hadis, lalu menyiderai kesahihannya, padahal secara zahir hadis tersebut tampak bersih. Yang kedua, faktor yang mendoifkan hadis akibat adanya tudingan cacat terhadap diri salah satu periwayatnya. Yang ketiga, sebab yang mencegah pemberlakuan hadis. Definisi ini dikemukakan oleh Al-Tirmizi. Yang keempat, Al-Malibari mengemukakan terminologi yang lebih lengkap, bahwa ilat adalah sebab laten yang menunjukkan wam atau kekeliruan di si periwayat, baik periwayat tersebut sikoh maupun daif, baik yang berhubungan dengan sanad ataupun matan. Dan yang terakhir, istilah ilat juga kadang digunakan untuk menyebut kebohongan periwayat, kelalaiannya, keburukan hafalannya, dan sebab-sebab minor yang lain yang ketara. Sehingga dapat kita simpulkan, ilat hadis merupakan sebab tersembunyi atau sebab gamit yang dapat menurunkan kualitas kesohihan hadis. Dan yang kedua, pengertian dari hadis ma'lul. Hadis ma'lul tidak meliputi semua hadis yang tertolak atau mardud. Hadis yang di dalam rangkaian sanadnya ada periwayat yang majhul atau didaifkan juga tidak bisa disebut secara umum sebagai hadis ma'lul. Akan tetapi, suatu hadis disebut ma'lul jika statusnya di luar hal tersebut. Al-Hakim menyatakan bahwa suatu hadis dianggap ma'lul jika dipandang dari segi yang tidak ada kesempatan melakukan jar di dalamnya. Sebab hadis periwayat majruh merupakan hadis yang sudah jelas lemah dan gugur. Sementara ilat hadis banyak ditemukan dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat yang sikoh, sehingga tidak disadari adanya ilat pada hadis yang diriwayatkan. Ahmad Ibnu Hambal menyatakan bahwa hadis ma'lul berbeda dengan hadis muntakoti. Majhul atau hadis yang jelas dinyatakan sebagai hadis do'if, karena hadis-hadis tersebut dilihat dari zahirnya sudah tampak cacat, sehingga hadis ma'lul merupakan hadis yang dari zahirnya tampak selamat dari cacat. Sejarah perkembangan teori dan ilmu ilat. Pertama, sebagai sebuah istilah yang kemudian melahirkan disiplin ilmu, ilat tentu saja memiliki sejarah permulaan. Akan tetapi, belum diketahui secara pasti siapa yang pertama kali menggunakan istilah tersebut, kendati sudah dikenal luas di kalangan ahli hadis sejak masa Syu'bah, Yahya ibnu Sa'id al-Qata, yang wafat tahun 198 Hijriah, dan Abdurrahman ibnu Mahdi. Hal ini bisa dipahami, mengingat pengetahuan tentang teori ini hanya dikuasai oleh sedikit kalangan yang memiliki pemahaman yang brilian, hafalan yang kuat, dan wawasan yang luas mengenai kondisi-kondisi sanad, matan, dan status para periwayatnya. Sedangkan menurut Ibnu Rajab, ulama yang pertama kali menekuni ilmu tentang ilat hadis adalah Syu'bah ibnu al-Hajjah Abu Bustam yang wafat tahun 160 Hijriah.
Generasi selanjutnya adalah Yahya ibnu Sa'id al-Qata yang wafat 198 Hijriah. Dia adalah yang pertama kali menulis kitab I'lal. Pada periode berikutnya, kajian tentang ilah hadis dilanjutkan oleh muridnya, yakni Yahya ibnu Ma'in yang wafat tahun 233 Hijriah, Ibnu al-Madini 234 Hijriah, dan Ahmad ibnu Hambal yang wafat tahun 241 Hijriah. Selain ulama tersebut, masih banyak ulama lain yang telah melakukan kajian ini, antara lain Ibnu Abi Hatim, Al-Halal, Imam Muslim, Ali bin Amr al-Daruqtani, Muhammad ibnu Abdullah al-Hakim, dan Abu Ali Hasan ibnu Muhammad al-Zujaji. Istilah ilat hadis tidak diketahui secara pasti siapa yang pertama kali menggunakannya. Hal ini bisa dipahami mengingat pengetahuan tentang ilat-ilat hadis hanya dikuasai oleh segelintir kalangan yang memiliki pemahaman yang brilian, hafalan yang kuat, dan wawasan yang luas mengenai kondisi-kondisi sanad, matan, dan status para periwayatnya. Selain itu, identifikasi ilat hadis pun membutuhkan telaah yang luas, memori ingatan yang bagus, dan penanaman pemahaman yang teliti. Karena ilat sendiri merupakan sebab wamit atau samar yang tidak mudah ditemukan, bahkan oleh kalangan yang intens mengkaji disiplin ilmu hadis sekalipun, sehingga muncul suatu disiplin varian dari ulum al-hadis yang disebut ilmu ilal al-hadis. Selanjutnya ada jenis-jenis ilat dalam hadis. Yang pertama misalnya hadis yang mahfudz dari sahabat, tetapi pada jalur terdapat periwayatan dua orang periwayat atau lebih dari dua negeri yang berbeda, seperti orang Madinah dari orang Kufah yang jika mereka meriwayatkan hadis, mereka tergelincir dalam periwayatan. Yang kedua, menurut Al-Hakim, ilat pada sanad hadis adalah contohnya pada riwayat Khalid Al-Kahza dari Abu Qilabah. Karena seandainya sanad hadis ini sahih, pastilah diriwayatkan di dalam kitab sahih, yaitu Bukhari atau Muslim. Karena adanya hadis lain yang memiliki kesamaan pada potongan hadis tersebut yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, periwayat meriwayatkan hadis dari seseorang yang dikenal dan mendengar hadis darinya, tetapi ada hadis-hadis tertentu yang ia tidak dengar. Apabila ia meriwayatkan hadis-hadis tersebut tanpa perantara atau periwayat lain, maka terjadilah ilat. Yang keempat, terjadinya wam dengan nyata pada tingkatan tabi'in. Yang kelima, adanya perbedaan dalam penanaman syekh atau majhul. Yang keenam, hadis periwayatan anah dan jatuh salah seorang rijalnya, yang kemudian diketahui setelah mendapatkan pada jalur lain yang mahfudz. Dan yang terakhir, hadis mursal berdasarkan adanya keterangan dari riwayat sikoh hufaz. Sebab-sebab terjadinya ilat. Sebab terjadinya ilat ada dua, yaitu sebab umum dan khusus. Pertama, sebab umum, bahwa manusia tidak ada yang memiliki kesempurnaan paripurna dan kemaksuman selain Rasulullah SAW. Pada dasarnya, manusia bisa benar dan juga bisa salah. Bisa ingat, bisa juga lupa, bisa teliti, bisa juga lalai. Maka hal yang wajar jika terjadi wam dan kesalahan pada diri sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama hadis terdahulu atau mutaqaddimun. Para hufaz yang hampir tidak ada kesalahan dalam hadisnya, sehingga ia berada pada tingkatan tertinggi periwayat hadis, mereka tidak dapat disifatkan dengan al-dabit, al-tam, al-kamil, atau kedabitan yang sempurna. Selanjutnya, sebab khusus. Yang pertama, kaf al-dab, banyak wam meskipun tetap dalam keadilannya, yaitu mereka yang ahlul hifz, wasid, tetapi terjadi banyak wam dalam hadisnya, seperti Atta al-Khuwaisani, Syarik bin Abdullah al-Nahai. Yang kedua, al-ikhtilat. Al-ikhtilat adalah kehilangan akal atau pikun yang terjadi di akhir umur periwayat sehingga merusak pengetahuannya. Yang ketiga, khaf al-dab, karena sebab yang insidental atau aridoh. Sebab insidental adalah adanya persoalan yang dihadapi periwayat sehingga mempengaruhi kedabitannya, tetapi tidak mempengaruhi pengetahuannya atau idrak. Selanjutnya, singkat atau terbatasnya waktu yang dimiliki periwayat bersama gurunya. Selanjutnya, menyingkat hadis atau riwayat dengan makna.
Lanjut, terjadinya tadlis periwayat yang siqah termasuk ilat hadis yang diungkap pengkritik hadis adalah terputusnya sanad atau tadlis isnad, atau riwayat dari seorang yang bukan namanya atau bukan kunyahnya, atau tadlis syuyukh. Dan yang terakhir, riwayat dari orang yang majruh dan lemah tidak diragukan. Selanjutnya, metode identifikasi ilat. Dalam mengidentifikasi ilat, ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, identifikasi ilat hadis. Pertama, kesendirian periwayat dalam meriwayatkan suatu hadis atau yang tidak diikuti oleh periwayat lain. Yang kedua, perbedaan riwayatnya dengan riwayat lain yang lebih hafd dan lebih dabit atau lebih banyak jumlahnya. Dan yang ketiga, korina-korina atau bukti indikatif lain yang mengindikasikan permusalan hadis mausul, pemaukufan hadis marfu', penyusupan hadis dalam hadis lain, pelibatan wam periwayat dengan selain hal tersebut, misalnya penggantian rawi yang do'if dengan yang sikoh dan lain-lain. Selanjutnya, metode untuk menentukan ilat. Pertama, yaitu menghimpun seluruh jalur periwayatan. Yang kedua, meneliti keragaman para periwayat dan menimbang-nimbang tingkat kedapitan dan akurasi mereka. Dari penelitian ini bisa diketahui kesendirian periwayat dalam meriwayatkan suatu hadis dan perbedaannya dengan versi periwayat lain yang lebih hafiz dan lebih dabit atau adanya korinah lain. Dan yang terakhir, kemudian menyimpulkan penilaian berdasarkan 3 indikator tersebut, bahwa hadis yang teliti adalah hadis maklul. Jika peneliti ragu-ragu, maka ia bisa mengambil sikap abstain atau tidak memberikan vonis atas sahih tidaknya hadis tersebut, kendati zahirnya bersih dari ilat. Selanjutnya, posisi ilat dalam hadis dan pengaruhnya. Ada 6. Yang pertama, ilat yang ada dalam sanad dan tidak berefek sama sekali, baik terhadap sanad maupun matan. Contoh, hadis yang diriwayatkan seorang mudallis dengan model periwayatan an-na'ah menggunakan kata an dalam periwayatannya. Yang kedua, ilat yang ada dalam sanad dan menyedirai sanadnya saja, tanpa menyedirai matannya. Yang ketiga, ilat yang ada dalam sanad dan menyedirai sanad sekaligus matannya. Contoh, apa yang menimpa Abu Usama Hamad bin Usama al-Kuf, salah seorang periwayat sikoh dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, salah seorang periwayat sikoh dari Syam. Yang keempat, ilat yang ada dalam matan dan tidak menyedirai matan maupun sanadnya. Contoh, perbedaan redaksi dalam hadis-hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jika semua bisa dikembalikan pada suatu makna atau pengertian, maka unsur pencideranya menjadi hilang. Selanjutnya, ilat yang ada dalam matan dan menyederai matan maupun sanadnya. Contoh, hadis yang diriwayatkan bi al-ma'na seorang periwayat. Namun spekulasinya salah, sebab yang dimaksud oleh lafal hadis bukan seperti yang ia tulis. Hal tersebut tentu saja berimplikasi pada kecacatan matan maupun sanad periwayat tersebut. Dan yang terakhir, ilat yang ada dalam matan dan hanya menyederai matannya, tidak menyederai sanadnya. Contoh, hadis yang diriwayatkan tunggal oleh Muslim dari narasi Anas dengan redaksi yang menafikan lafal bis Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Fenomena-fenomena hadis maklul. Ada banyak fenomena yang disebutkan. Yang pertama, sanad hadis kelihatan sahih, namun di dalamnya ada orang yang diketahui tidak pernah mendengar langsung dari orang yang ia riwayatkan hadisnya. Contohnya, hadis dari doa kafaratul majlis. Yang kedua, hadis diriwayatkan secara mursal dari jalur para periwayat yang siko dan hafd, namun disanadkan dengan gaya yang kelihatannya sahih. Contoh, hadis Kubaisyah bin Uqbah dari Sufyan dari Khalid Al-Hazza dan Asim dari Abu Qallabah secara marfu'. Yang ketiga, hadis diriwayatkan secara mafud dari seorang sahabat atau sahabi, namun kemudian diriwayatkan dari selain sahabi yang lebih rendah tingkat kesikohannya berdasarkan perbedaan domisili para periwayatnya. Misalnya, riwayat orang-orang Madinah lebih unggul daripada riwayat orang-orang Kufah. Contoh, hadis Musa bin Uqbah dari Abu Ishaq dari ayahnya secara marfu'. Selanjutnya, suatu hadis sudah mahfuz dari seorang sahabi,
Namun kemudian diriwayatkan dari seorang tabi'i yang masuk dalam wam dengan memberikan pernyataan lugas yang mengesankan kesahihan riwayatnya, padahal hadis tersebut tidak dikenal dari jalurnya. Selanjutnya, suatu hadis diriwayatkan dengan model an-anah, namun ada satu periwayat yang digugurkan. Hal ini ditunjukkan oleh periwayat hadis tersebut dari jalur lain yang mahfuz. Selanjutnya, keenam, adanya perbuatan versi dalam menyebut seseorang pada rangkaian sanad, sementara dalam versi lain ia sudah diriwayatkan secara mahfuz darinya. Yang ketujuh, adanya perbedaan versi dalam menyebut nama guru atau menganonimkannya. Selanjutnya, periwayat menjumpai seseorang dan mendengarkan hadis darinya, namun ia tidak mendengar beberapa hadis tertentu darinya. Jika ia mengklaim meriwayatkan hadis-hadis yang tidak didengarkannya tersebut tanpa perantara orang lain, maka hadis tersebut maklul. Selanjutnya, suatu hadis sudah memiliki jalur periwayatan yang ma'ruf. Lalu seseorang periwayat dalam sanad tersebut meriwayatkannya dari jalur lain, sehingga ia terjebak dalam wam. Dan yang terakhir, suatu hadis di satu sisi diriwayatkan secara marfu' dan di sisi lain diriwayatkan secara mauquf. Misalnya, hadis pengulangan sholat karena tertawa tanpa perlu wudhu lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Farwah al-Rahawi dari ayahnya, dari kakeknya, dari Al-Amas, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dari Rasulullah SAW secara marfu. Sementara Waqi' meriwayatkan secara mauquf atau berhenti pada Jabir. Dan materi terakhir yaitu berhujah dengan hadis maklul. Penting untuk dipahami secara umum, ilat merupakan sebab tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis. Bisa ditemukan pada sanad, matan, atau sanad dan matan sekaligus. Akan tetapi, tidak semua hadis berilat, merupakan hadis yang mardud atau tertolak. Para ulama hadis melakukan taklil atau menginformasikan adanya ilat di dalam hadis. Bukan selalu bertujuan untuk menolak hadis tersebut, namun sebagai ilmu pengetahuan yang sudah semestinya mereka sampaikan sekaligus bentuk kehati-hatian mereka sebagai ahli hadis. Selain itu, tidak jarang ilah yang diungkapkan para ulama hadis termasuk dalam kategori ghairu qadihah atau tidak mencederai kesahihan, sehingga tidak menjadikan hadis tersebut tertolak, baik dari sisi sanad maupun matanya. Ketika yang diungkapkan adalah ilat qadihah atau yang mencederai, itu pun masih terbagi dalam beberapa kategori. Ada yang mencederai sanadnya saja tanpa mencederai matan, ada yang sebaliknya, ada juga yang mencederai keduanya. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam menyikapi hadis maklul. Fenomena tersebut bisa kita jadikan acuan untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana berhujah dengan hadis maklul. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.